Yang nggak punya utang angkat tangan. Saya mau nanya, pernah dengar sabda Nabi Muhammad SAW? Iya, kalau kamu punya hutang bil makna ya, sebesar gunung Uhud pun, hutang itu akan dilunaskan. Hutang itu akan dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kamu baca doa ini, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupi aku dengan yang halal darimu sehingga aku tidak mengambil yang haram. Wa aghnini amman siwak, dan jadikan aku merasa cukup denganmu ya, dan tidak butuh kepada yang lain. Siapa baca doa ini, hutangnya sebanyak gunung Uhud beres. Nge-mall dapat jutaan pahala, mau tidak? Kalau mau masuk mall, masuk pasar, baca doanya. Memang kalau ditulis doa masuk pasar nanti kurang laku ya, nah tidak diamalkan. Tapi kalau nge-mall dapat jutaan pahala, orang tuh nge-mall dapat jutaan pahala. Bagaimana doanya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walal hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca sekali ataupun 3 kali, maka yang membaca itu mendapatkan 1 juta pahala, diampuni 1 juta dosanya, diangkat 1 juta derajatnya. Bacanya jangan pelan-pelan, sing rodok banter, biar yang di sampingnya dengar, biar ingat di zikir. Tujuannya seperti itu. Ibu-ibu wajib hafal, karena ibu-ibu tiap hari ke pasar. Eman-eman toh, Habib kok hafal? Saya hobi nge-mall. Tahu caranya minumnya Rasul? Tahu ya? Rasul itu kalau minum mestinya pakai gelas, tapi gak apa wis. Rasulullah kalau minum itu ada 2 cara. Rasulullah SAW itu kalau minum ada 2 cara. Yang pertama dengan bismillah dan alhamdulillah 3 kali. Itu yang paling baik. Ini contoh aja ya. You have to try this at home. Jadi ada 2 cara. Cara pertama bismillah. Alhamdulillah. Itu diulang 3 kali. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Itu yang terbaik. Boleh Anda langsung praktek kalau ada airnya. Atau cara yang kedua, langsung 3 kali. Bismillah. Alhamdulillah. Salah satu cara supaya anak kita enggak kena musibah zina ya, pegang palanya, pakai tangan kanan, bacain surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai akhir, 1 surat sempurna. Disebutkan dalam kitab At-Tadhkir Al-Mustafa, juga disebutkan dalam kitab Tadhkirun Nas. Kebiasaan para salafus soleh, kebiasaan para habaib-habaib dulu, mereka itu kalau disodorkan anak kecil untuk didoain, dipegang palanya, bacain Anzalnahu fi lailatul qadr 1 surat, kemudian dipegang dadanya, dibacain Al-Insyirah, Alam nasyrah laka sadrak. Antum para orang tua, anak-anak ituin berkali-kali, nggak apa-apa, pegang palanya, bacain Anzalnahu fi lailatul qadr. Insyaallah sampai akhir hayatnya, sampai meninggal tuh bocah nggak melakukan zina, dijaga oleh Allah. Man qara'a surat al-kahfi fi yaumil jum'ati adha'a lahu minan nur ma bainal jum'atain. Siapa orang baca surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka dia akan memancarkan cahaya sampai Jumat berikutnya. Jadi kalau kita Jumat kemarin baca surat Al-Kahfi, di minggu ini meninggal, kita meninggal dalam keadaan bercahaya. Jadi jangan tinggalin baca Al-Kahfi. Mudah-mudahan kita bisa istiqamah. Paksain pelan-pelan, insyaallah bisa. Ya, amin ya rabbal alamin. Ada juga amalan. Jadi salah satu amalan, kalau kita sulit tidur, apa bahasanya? Insomnia, apa namanya? Ya, insomnia ya. Bukan amnesia, bukan ya. Bacanya apa? Nah, dari doa Nabi SAW, beliau ajarkan kepada sahabat Nabi Sayyidina Khalid ibn al-Walid. Sayyidina Khalid pernah ngeluh sama Rasulullah, ya Rasulullah, malam gak bisa tidur. Ya. Apa Nabi SAW ajarin doanya? Allahumma gharatin nujum wahada'atil uyun. Allahumma gharatin nujum wahada'atil uyun wa anta hayyun qayyum
la ta'khudhuka sinatun wala naum ya hayyu ya qayyum ahdi laili wa anim aini. Nah, ini juga riwayat Ibnu Sunni. Subhanaka Rabbi Subhanak Subhanaka ma a'zama shanak Subhanaka Rabbi Subhanak Subhanaka ma. Katakan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Kapan? Ketika sudah terbit fajar, yaitu sudah masuk waktu subuh, sampai kamu sholat subuh. Antara itu sudah azan subuh, tapi sebelum kamu mengerjakan sholat subuh, baca itu 100 kali. Maka dunia akan mendatangi kamu dalam keadaan dunia itu rendah dan hina. Seakan-akan dunia itu yang nyari kamu. Jadi kalau kamu itu pengen dicari rezeki, kamu itu pengen dikejar rezeki. Selama ini kan kita mencari rezeki, kita mengejar rezeki. Ini amalan, kita dicari rezeki, dikejar rezeki. Apa? Berarti adzan subuh kita usahakan sudah bangun. Setelah itu lakukan sholat sunnah fajar 2 rakaat. Setelah itu sempurnakan dengan amalan Nabi ini. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Amalan untuk mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala dilakukan ketika di tahiyat terakhir di salam, karena salam itu termasuk rukunnya sholat. Ketika mengucapkan salam yang pertama, menghadap ke sebelah kanan, menoleh ke sebelah kanan, assalamualaikum warahmatullah, di dalam hatinya mengatakan apa? Atau diucapkan enggak apa-apa, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Kemudian ke sebelah kiri, salam yang kedua sebelah kiri, assalamualaikum warahmatullah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Bisa diamalkan, mudah-mudahan kita istiqomah. Itu amalan untuk kita mendapat ridhonya Allah, mendapat surganya Allah, dan dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal. Ketika ditanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling baik? Kata beliau, idkhalus surur ala qalbi akhikal mu'min, memasukkan kegembiraan di hati saudaramu yang beriman. Ini dijadikan oleh Nabi sebagai sebaik-baik amalan. Idkhalus surur, memasukkan kegembiraan di hati orang yang susah dihibur, yang memerlukan bantuan dibantu, yang perlu dengan kata-kata yang indah untuk dikatakan kepadanya supaya terangkat kesedihannya dikatakan. Semua itu bahagian daripada menggembirakan kepada orang lain yang anggapan kita adalah perkara itu kecil, tapi ianya sebaik-baik amal di sisi Allah. La tahqiranna ma'rufan walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kamu menganggap remeh kepada satu perbuatan baik, walaupun sekedar senyum kepada saudaramu. Salah satu khasiat, salah satu dari unlimited khasiat kalimat subhanallah bihamdih subhanallahil azim adalah mendatangkan rezeki. Karena kalimat ini yang berkat kalimat tersebut dibaca oleh para malaikat, Allah memberi rezeki seluruh makhluk. Saking senangnya Allah dengar kalimat itu, maka semua makhluk dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang lagi pusing nih, yang lagi puyeng, lagi nggak punya duit, lagi banyak masalah, ya, ekonominya terjepit, kepepet dan ambruk, nyungsep. Lengkap tuh. Ada lagi nggak sebutan? Siapa yang punya sebutan lagi? Ekonominya error, ya. Ekonominya error. Ya, perbanyak zikir ini, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Kombinasikan dengan istighfar, astagfirullah, subhanallah bihamdi subhanallahil azim, astagfirullah. Khususnya habis sholat sunnah fajar. Di dalam hadis, barang siapa membaca astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, diberi Allah pahala sehitungan orang yang mukmin. Berapa orang mukmin banyaknya? 1 kali membaca diberi.
Apalagi kita 27 kali pagi setelah sholat subuh ya, habis lohor 11 kali, asar 11 kali, sekali lagi asar 11 kali, maghrib 11 kali, isya 11 kali. Ya Allah, kalau hanya kada baca qadaan lillahi ta'ala. Boleh ya Allah. Ratib haddad qadaan lillahi ta'ala. Ya kaya? Yasin non tabarak idza waqa'at, kenapa dibaca dahulu? Namanya itu muqaddimah. Dalam satu riwayat disebutkan, barang siapa yang membaca Ya Arhamar Rahimin 3 kali, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan rahmat, saudara. Kita dalam doa menyebut Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. 3 kali kita panggil Allah dengan Ya Arhamar Rahimin, Allah pandang dia dengan pandangan rahmatnya, saudara. Dan barang siapa yang Allah sudah pandang dengan pandangan rahmatnya, yang sakit Allah angkat penyakitnya, saudara. Yang punya hajat Allah kabul hajatnya. Yang masih belum dapat taufik untuk taat, Allah berikan taufik untuk taat, saudara. Yang punya kepentingan Allah mudahkan semua kepentingannya. Amin ya Rabbal